Putusan sela, kita katakan putusan sela. Apabila putusan sela dimenangkan, apa yang terjadi? Ya, karena kalau putusan selah tersebut dikabulkan, artinya gugatan kami dikabulkan, maka kebijakan-kebijakan apapun yang diterapkan oleh Partai Beringin Karya Putih itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Termasuk rekomendasi pilkada? Ya, termasuk rekomendasi pilkada walaupun sudah berlalu. Sekarang ini kan sudah masuk ranah sebagian ranah pengadilan di XXX. di XXX. Di XXX. Oh, ini terlalu apa ya saya? Di sana menyatakan bahwa harus diverifikasi. Salah satu syarat verifikasi apabila tidak ada saling sengketa baru bisa di SK-kan. Tapi karena ini ada saling sengketa, ternyata tetap di SK-kan juga oleh Menteri Hukum dan HAM. Artinya Menteri Hukum dan HAM itu telah mencederai keputusannya sendiri. Itu masalahnya. Oh, bentar Dato, pada waktu itu bagaimana Dato bisa menyimpulkan bahwa sedang bersengketa? Oke, kita mohon maaf, mungkin Pak Menteri lihat tayangan ini juga. Dari mana Pak Menteri tahu kalau itu bersengketa? Apa yang sebetulnya sudah diberikan kepada Pak Menteri atau dikasih tahu dengan cara apa? Sebelum SK Menteri Hukum dan HAM ini terbit pada tanggal 30 Juli, saya tanggal 23 sudah membuat surat somasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Artinya Menteri Hukum dan HAM itu harus sudah tahu bahwa ini ada sengketa. Masih dengan Ilhan Zakaria dan sekarang kita akan bedah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebetulnya banyak rekan-rekan dari kita yang hanya tahu ada PT UN, ada PN Jaksel, isinya tidak tahu. Dan ini sudah saatnya kita untuk bedah apa sih sebetulnya Dato? Sebetulnya apa sih kekuatan-kekuatan poin-poin utama yang ada dalam gugatan tersebut? Poin pertama dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 678 garis miring PDT titik sus titik parpol garis miring 2020 garis miring PN Jakarta Selatan. Di sana gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, di mana terselenggaranya Munaslup itu telah melakukan pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta personil kepengurusan. Sampai detik ini pada tanggal 12 Januari 2021 ini besok ini akan ada putusan apa itu? Ya, kebetulan dalam gugatan kami di sana mengatakan memohon kepada majelis hakim untuk memberi keputusan sela, di mana permohonan kami tersebut untuk membekukan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa adanya Partai Beringin Karya. Oke, nah isi dari gugatan itu apa Dato? Mohon maaf bisa saya tanyakan karena kemarin itu ada miskom dari gugatan sendiri yang kisruh sana sini Partai Berkarya menang lah segala macam, dan saya harap itu tidak terjadi lagi. Dan untuk rekan-rekan media yang memang memperhatikan semua ini ya untuk tabayun dulu, tanya yang sebenarnya itu apa, gimana tuh poinnya apa? Poin pertama bahwa Munaslup di sana penuh dengan rekayasa. Kebetulan saya sekretaris panitianya. Kenapa saya menggugat? Karena komitmen dari kawan-kawan di Beringin Karya Putih itu tidak dilaksanakan. Salah satunya penetapan Hutomo Mandala Putra sebagai ketua umum dan lain-lainnya silahkan diverifikasi kembali. Itu komitmen kami pertama. Jadi artinya ikon dari Bapak A.M. Soeharto itu masih tetap ada di Partai Berkarya, bukan Beringin Karya ya, Partai Berkarya. Oke. Nah terus ini ada catatan apa sebetulnya? Ya, di sini catatan ini sekedar membuat penjelasan saja bahwa di bab 1, bab 2, bab 4 dan bab 3 di sana tentang keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 2017 ini telah dilanggar oleh Menteri Hukum dan HAM sendiri, di mana dinyatakan di bab 3 di pasal 15, pasal 23 di sana menyatakan bahwa harus diverifikasi. Salah satu syarat verifikasi apabila tidak ada saling sengketa baru bisa di SK-kan.
Tapi karena ini ada saling sengketa, ternyata tetap di SK-kan juga oleh Menteri Hukum dan HAM. Artinya Menteri Hukum dan HAM itu telah mencederai keputusannya sendiri. Itu masalahnya. Bentar Dato, pada waktu itu bagaimana Dato bisa menyimpulkan bahwa sedang bersengketa? Oke, kita mohon maaf, mungkin Pak Menteri lihat tayangan ini juga. Dari mana Pak Menteri tahu kalau itu bersengketa? Apa yang sebetulnya sudah diberikan kepada Pak Menteri atau dikasih tahu dengan cara apa? Sebelum SK Menteri Hukum dan HAM ini terbit pada tanggal 30 Juli, saya tanggal 23 sudah membuat surat somasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Artinya Menteri Hukum dan HAM itu harus sudah tahu bahwa ini ada sengketa. Harus sudah tahu. Oke, lanjut. Saya baru tahu ini kalau yang ini baru benar. Saya baru dengar. Lanjut. Ya. Yang kedua tentang permasalahan yaitu Partai Beringin Karya. Sedangkan di Partai Berkarya itu tidak mengenal Partai Beringin Karya. Setahu saya, sejak saya ikut di Partai Berkarya tahun 2016, Partai Beringin Karya itu adalah sebuah ormas karena belum terdaftar di Menkumham. Yang terdaftar itu adalah Partai Nasrep. Partai Nasrep lah yang digunakan menjadi Partai Berkarya. Sedangkan Partai Beringin Karya yang dikomandoi oleh Pak Samsul Jalal itu hanya sebuah ormas karena belum menjadi partai politik. Korelasinya apa dengan persidangan? Ya. Dengan gugatan Dato apa korelasinya itu Partai Beringin Karya? Ormas itu apa? Ya, begini. Dalam penetapan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, apabila ada dua nama yang sama, maka nama yang satu tidak berlaku dan tidak diterima. Itu pasti kalau kita masuk ke internet, websitenya Menteri Hukum dan HAM itu pasti di blok merah. Karena nama yang sama. Namanya sama, sudah ada Partai Beringin Karya dengan partai berkarya yang ormas tadi yang saya maksud. Karena apa? Dia belum terdaftar di partai politik sebagai partai politik, tapi sudah terdaftar di badan hukum Sebagai ormas. sebagai ormas. Terus masuk Beringin Karya? Nah, masuk Beringin Karya yang dikelola oleh Beringin Karya Putih tadi. Artinya, kenapa kok diterima Partai Beringin Karya Putih tadi? Nah, sepertinya ini ada permainan. Disitulah perbuatan melawan hukumnya. Maka kita buktikan nanti di pengadilan lanjutan. Insya Allah besok hakim sudah menjanjikan akan ditetapkan putusan sela. Mudah-mudahan saja kami sebagai pencari keadilan di pengadilan itu benar-benar adil. Aduh, saya sempat ini baru dibedah ya. Isi gugatan itu apa sih yang digugat itu dari dari Dato Yudi, karena memang kemarin kita terlalu fokus untuk PT UN sebetulnya. Jadi makanya saya buka di sini. Putusan sela, kita katakan putusan sela. Apabila putusan sela dimenangkan, apa yang terjadi? Ya, karena kalau putusan sela tersebut dikabulkan, artinya gugatan kami dikabulkan, maka kebijakan-kebijakan apapun yang diterapkan oleh Partai Beringin Karya Putih itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Termasuk rekomendasi pilkada? Ya, termasuk rekomendasi pilkada walaupun sudah berlalu. Sekarang ini kan sudah masuk sebagian ranah pengadilan di XXX. Di XXX. Oh, ini terlalu apa ya, saya? Tapi memang ini harus diketahui bahwasanya Dato Yudi ini berjuang dan ya besok putusan pada tanggal 12 Januari 2021 dan ini akan pengaruhi terhadap TUN juga. Tentunya. Karena apa? Di TUN pun pasti bukti-bukti ini akan masuk ke sana juga. Insya Allah. Oke Dato, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sayang kalau tidak direkam dan saya tahu, tapi teman-teman di daerah pun harus tahu bahwa ini adalah yang terjadi sebenarnya. Dan dinamika politik itu udah biasa. Kita belajar dari Partai Gajah dulu yang pecah jadi beberapa bagian, itu udah biasa. Tapi dengan cara yang memang tidak melawan hukum tentunya. Dato, sepatah kata 2 menit silakan untuk teman-teman di daerah yang saat ini banyak bertanya ke saya. Baik. Harus apa, bagaimana? Saya bingung jawabnya. Dato sendiri deh mungkin, karena Dato Yudi Relamanto ini adalah penasehat DPD Jakarta Pusat dan saya sekdanya. Silakan Dato. Baik, terima kasih pembawa acara. Kami akan sampaikan nanti ke DPD maupun DPW, baik DPP juga sekaligus melalui Pak pembawa acara, PDF dari keputusan Menteri Hukum dan HAM
nomor 34 tahun 2017 tentang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta personil kepengurusan partai politik. Di sana tegas mengatakan bahwa yang dilakukan Beringin Putih tersebut telah melanggar aturan itu. Sekaligus Kementerian Hukum dan HAM pun telah melanggar peraturan itu. Artinya Kementerian Hukum dan HAM telah meludah ke atas kena mukanya sendiri. Cut. Oke, mungkin nanti akan kita next episode. Saya lagi bikin judul khusus Prahara Partai Berkarya episode 1 dan ini episode 2 dan selanjutnya akan berlanjut terus. Terima kasih Dato atas waktunya. Terima kasih. Ya.